Nah, kita ikhwatal iman dirahmati Allah, dalam rangka ini, dalam rangka ya bulan Rajab ya. Bulan Rajab diingatkan dengan Masjidil Aqsa. Kemudian peristiwa yang terjadi juga di Palestina itu salah satunya dalam rangka membela kemurnian dan kesucian Masjidil Aqsa. Maka kita kasih judul Gaza pasti menang insyaallah taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di surat Ali Imran ya. Di surat Ali Imran ayat 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am hasibtum, apakah kalian mengira an tadkhulul jannata, akan masuk surga, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, wa ya'lamas sabirin, dan belum nyata pula orang-orang yang sabar. Nah, ada orang daftar, jamaah sekalian, ya, daftar misalkan daftar TNI atau polisi, pendaftar 10.000, tapi institusi butuhnya hanya 3.000. Ya, untuk dapat 3.000 dari 10.000 diapain tuh? Dites. Ya, dites jemaah. Ada tes tulisan, ada wawancara, mungkin fisik, semuanya. Setelah melalui rangkaian tes itu, baru ketahuan tuh mana 3.000 terbaik dari 10.000 pendaftar. Caranya diuji, caranya dites dulu jamaah sekalian. Sehingga kebutuhan institusi akan SDM unggul, SDM kuat itu dapat nyata. Tapi kalau nggak tanpa tes, main terima aja, jangan-jangan nanti gay masuk bencong, ya, mau nembak tangannya lentik gitu ya, gimana itu? Nah, itu harus tes dulu, tes psikologi, tes kejiwaan, IQ gitu ya, jangan lemot nanti otaknya kan, jangan lemot dalam menganalisa, dia harus tajam, harus cekatan, itu melalui tes. Itu mau masuk institusi di dunia, ini mau masuk surga jamaah sekalian, pasti juga ada tesnya, ya, ada tesnya. Maka Allah bilang, am hasibtum an tadkhulul jannah, emang kalian ngira masuk surga gitu aja tanpa tes, ya, tanpa ujian? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, belum nyata mana yang lulus, mana yang enggak, mana yang masuk kategori, mana yang tidak. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jangankan ke surga, ini hari ini lagi rame Pilpres jemaah sekalian, itu kan ada rangkaian tesnya dulu. Umurnya nggak boleh kurang dari sekian. Sehingga kemarin ada putusan MK kan. Nah, karena ada salah satu calon yang umurnya kurang. Nah,
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Gaza ini kalau kita lihat dari kacamata iman, ini testing, ya. Testing dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya bersyukurlah orang yang hidup di Gaza itu udah lulus tes, udah lulus ujian, pada sabar, pada berjihad, hari ini tangguh, mengangkat kepala, nggak tunduk kepada kezaliman. Subhanallah, luar biasa. Hari ini sudah memasuki hari ke-114. Hari ini 115 jemaah sekalian. Kemarin saya dapat di Twitter gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian. Disampaikan ternyata jumlah tentara Israel yang mati banyak juga. Kalau di data ini di Twitter itu. Jadi dibilang adadul Israiliyin alladzina qutilu fil harbi ala Gaza ba'da mi'at yaum minal harb, ya, jumlah tentara Israel yang mati setelah 100 hari perang di Gaza. Adadul markabat, kendaraan-kendaraan militer, lapis baja, tank dan lain sebagainya yang hancur 973 punya Israel, karena pejuang di Gaza nggak punya tank baja. Kemudian Zionis yang mati 10.600 tentara Zionis, 10.600. Tentara Prancis yang mati 902. Karena kan dari berbagai negara itu yang perang di Gaza itu. Kemudian tentara Amerika yang mati 1385. Tentara Inggris 79. Tentara Itali 48. Kemudian ditambah dengan pasukan bayaran itu ada 62. Ini mengambil sumber dari koran-koran Israel. 10.600, 902, 1385, 79 tambah 48 tambah 62, udah berapa itu jemaah sekalian? Banyak banget tentara Israel yang mati. Ini enggak diungkap ke publik, ya. Tapi kita melihat di dalam negeri Israel itu terjadi demo yang besar-besar gitu ya, karena mereka memprotes kebijakan perang. Kemarin juga saya baca, dikutip oleh Ahmad Mansur, dia itu wartawan senior dari Al Jazeera. Dia bilang cadangan bom Israel itu udah habis untuk gempur Gaza, itu udah habis. Baru datang kapal dengan muatan amunisi dari Amerika. Cadangan di negaranya udah habis. Bahkan ada juga informasi Israel bingung karena tidak ada negara yang mau jual bom sama dia. Subhanallah. Karena memang dahsyat jemaah saja. 26.000 yang meninggal, yang syahid. Belum yang di bawah reruntuhan. Mungkin sekitar 30.000 dalam kurun waktu 100 hari. Ini Rusia perang sama Ukraina udah berapa tahun gitu, korbannya nggak nyampe 200. Ya, ini 100 hari 26.000. 70%-nya anak-anak, ibu-ibu. Kita nggak tega ngeliatin gambar, film, tayangannya jamaah sekalian. Itu bisa diakses. Beberapa waktu lalu kami di yayasan juga ngumpulin donasi ya. Kemudian kita salurkan ke beberapa lembaga. Alhamdulillah terkumpul sekitar 300 juta. Dapat 300 juta. Kita salurkan ke KNRP, kita salurkan ke
Adara namanya, ya, lembaga-lembaga yang menerima donasi dan mereka menyalurkan, insya Allah amanah dan insya Allah sampai ke sana. Insya Allah itu yang bisa kita lakukan, ya, dari negeri yang jauh nun di sana gitu. Nah, ini saya dapat update ketika hari ke-62, sekarang udah 100 hari, nanti kita update. Tadi disampaikan tank Israel yang hancur itu 973 selama 100 hari. Ya, 973. Mungkin sudah 1000 sekarang. Ya, jamaah sekalian, sudah 1000 tuh. Dalam 100 hari. Padahal tank baja itu kan terdiri dari baja, lapisan baja, tebalnya itu sekian milimeter atau senti, jamaah sekalian. Nah, pejuang di Gaza itu membuat senjata namanya Al-Yasin 105. Itu bikinan sendiri. Nah, itu bisa meluluh lantakan, ya. Masya Allah. Ini kalau kita masukin data berapa yang meninggal tadi sampaikan. Tempo hari juga ribuan tentara Israel keracunan makanan. Dan juga ada info hampir 3.000-an tentara Israel itu mengalami apa namanya ya, jari-jari kaki, jari-jari tangan putus, Pak. Entah apa gitu. Ya, al-bitru atau al-batru fi atrofil ayadi. Jadi jari-jari tangannya ini putus, 3.000-an tentara yang begitu. Ya. Ada juga 100-an tentara yang buta, mengalami kebutaan. Jadi mereka kalaupun selamat itu mengalami depresi yang sangat tinggi sekali. Ya. Dulu angkanya masih 17.000, sekarang 26.000 di Al Jazeera tadi malam saya baca. Dan yang luka ada 64.000. Dalam 24 jam terakhir, ya, sekitar 350 syahid. Ada 19 kali penyerangan atau lebih pasnya pembantaian. Yang dilawan kan rakyat sipil, jamaah saja. Ibu-ibu, anak-anak dibombardir sama Israel. Dan mereka dengan sadar melakukan itu. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang lain mereka juga mengalami kerugian juga, jemaah. Ya, secara ekonomi potensi kerugian Israel itu sekitar 180,48 triliun atau 11,5 miliar US dollar. Mungkin lebih besar dari itu. Pabrik-pabrik berhenti, beberapa bandara juga berhenti, turis nggak datang, ya, warganya malah kabur ke luar negeri, besar sekali. Kemudian juga di internal pemerintahan tuh jangan lupa cakar-cakaran antara Menteri Pertahanan dengan Perdana Menterinya, antara oposisi dan lain sebagainya. Kemudian juga seiring dengan seruan boikot, maka beberapa perusahaan yang mendukung aksi Zionis ini juga mengalami kerugian. Katanya penjualan McD itu anjlok sampai 70% di negara-negara Arab. Ya. Nah, kita udahlah beralih ke pecel ayam aja udah. Ya kan? Pinggir jalan dapat sambal, dapat lalap. Sama aja isinya tuh jamaah. Menang gaya doang kalau di sana itu. Gitu. Emang kata Ibnu Khaldun kalau negara lemah cenderung ikut negara kuat. Ya, kalau makan ayamnya di situ gitu dianggapnya modern. Tapi kalau makan ayamnya di warung tenda pinggir jalan, padahal isinya sama juga. Lebih enak yang pecel ayam tuh jamaah sekalian. Nasi uduk pakai kemangi, asik banget itu. Tehnya teh tawar ya enggak? Teh tawar panas jamaah sekalian. Nah, Starbucks
Ini kopi kita Starbucks bukan nih? Ya. Nah, ini digiling atau digunting nih? Ini kopi digiling, digunting ya. Itu dia mengalami kerugian menurut majalah Newsweek sekitar 170 triliun. Ya, Masya Allah. Itu di Starbucks satu gelas berapa duit tuh? Yang 40.000. Ya, ini mendingan ini aja jamaah sekalian. Ya, satu cangkir itu murmer ya. 1.500 kopal api. Ini kayaknya Nescafe ya. Nah, karena dia punya 35.000 cabang di 86 negara. Kemudian pizza juga ini mengalami kerugian sekitar kalau di kita 38,95 miliar dalam kuartal 3. Makanya kemarin ada ustadz mengendorse pizza, ya. Saya hampir tiap hari makan siang di sini, gitu. Padahal itu ustadz selama ini kita kagumi jamaah saja. Tapi kenapa dia jadi error begitu? Nah, mungkin kebanyakan makan pizza jadi begitu tuh. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana tingkat kerusakan? Ini jamaah sekalian kalau secara umum ya. Jadi sangat parah sekali ya. Masya Allah. Ini lebih dari kerusakan yang dialami ketika perang dunia atau perang dimanapun. Karena Israel gila-gila, nggak tahu udah berapa juta ton itu bom dilempar di Gaza. Habis ya. Ini wartawan dari Al Jazeera lagi melaporkan. Nah, baik jamaah sekalian. Ikhwatul iman, selama 100 hari itu apa yang terjadi? Tidak ada tempat aman lagi di Gaza. Nggak ada tempat yang aman. Ya, pengungsian, rumah sakit, semuanya dibombardir. Rumah sakit Indonesia udah porak-poranda. Masjid yang dibangun oleh kita, Masjid Istiqlal di sana juga udah ditinggalin, nggak dipakai sholat, udah porak-poranda juga. Di kota Gaza dan Gaza Utara itu ada 900.000 pengungsi. 900.000 pengungsi. Ada 225 pengungsian di Gaza, di kota Gaza, Gaza City. Kemudian ada 97 di kota Gaza dan 311.000 pengungsi di Gaza Utara. Dan itu mereka nggak aman. Israel itu kalau di Al Jazeera bukan hanya nyerang rumah, tapi juga tangki penyimpanan air dibom sama dia, saluran air dibom sama dia, listrik udah lama mati, internet udah lama diputus, ya kan? Wartawan yang meninggal lebih dari 100 orang. Bahkan ada angka dalam Perang Dunia Kedua, wartawan yang meninggal itu nggak nyampe 50 dalam perang ini. Tapi di Gaza itu 100 hari udah 100 orang meninggal wartawan. Padahal dalam hukum internasional tidak boleh bunuh wartawan. Di Gaza City, Gaza Utara itu ada 87 sekolah tempat pengungsian itu. Di 87 sekolah, 9 rumah sakit dan 1 gereja. Nah, kemudian jamaah sekalian di Al-Mujtama disampaikan juga seluruh pabrik roti tidak beroperasi. Mereka kan makanan pokoknya roti. Kalau kita nasi, kita udah makan roti 3 biji, kalau belum ketemu nasi dibilangnya belum makan. Kalau orang sana kalau udah makan nasi belum makan roti, belum makan juga mungkin. Itu saya ngalamin sama teman-teman. Maka mereka bikin itu ya, pakai tungku gitu, jadi homemade gitu, pakai kayu bakar. Udah begitu aja, udah nggak ada gas, nggak ada apa, udah pakai kayu bakar. Kayak di kampung ketika hajatan, masak pakai kayu bakar.
dan enak, wangi juga masakannya pakai kayu bakar. Kemudian tidak tersedia air bersih. Air bersih nggak tersedia juga. Bahkan rakyat Gaza minum air yang tercemar, air kotor ya, tercemar. Apalagi nggak ada yang diminum. Meskipun subhanallah ada beberapa kejadian Israel ngebom satu tempat dalam sekali. Dari bekas bom yang dijatuhkan keluar mata air jemaah sekalian. Subhanallah. Itu saking dalamnya itu bom sehingga memicu mata air keluar. Alhamdulillah rakyat Gaza jadinya dapat air bersih. Kemudian nggak ada bantuan, ya, dan lain sebagainya. Bahkan di Al Jazeera disebutkan bantuan-bantuan itu dibuang karena tidak diizinkan masuk ke Gaza. Jadi udah kedaluarsa gitu, di kontainer berhari-hari, berbulan-bulan, sudah masuk, habis masa kedaluarsanya, expired, akhirnya dibuang bantuan-bantuan itu. Padahal ada jutaan di dalam kota Gaza yang tidak mendapatkan makanan, obat-obatan, kesehatan. Nah ini juga Masya Allah jamaah sekalian. Ya. Terus sampai hari ke-64 itu tadi 30.000 ton bom yang dijatuhkan. Hari ke-64 ini sudah 100 hari, entah berapa ribu ton lagi. 30.000 ton. Ya. Salasina alfa ton, 30.000 ton itu bom yang dijatuhkan menghujani kota Gaza. Masjid yang hancur itu 36, tapi sekarang angkanya sudah 113 atau 115 masjid. Azan kemarin tuh, baru kemarin katanya di Gaza Utara azan subuh dikumandangkan kembali di salah satu masjid. Setelah sekian bulan nggak kedengaran azan karena bombardir Zionis Israel itu jamaah sekalian. Alhamdulillah masjid kita masih bisa mengumandangkan azan ya. Kita masih sholat jamaah, tidak ada tekanan. Kemudian 136 rusak, jadi totalnya 194 jamaah sekalian. Ya. 192 masjid yang dihancurkan oleh Israel. Bukan hanya masjid, gereja juga 3 gereja hancur. Sekolah juga 237 sekolah hancur. Kantor pemerintahan 88, rumah 40.000. Ya. Pada waktu itu baru 49 wartawan gugur, sekarang udah 100-an. Petugas medis ini nggak luput juga 192. Mungkin sekarang udah lebih 200. Ada 58 rumah sakit yang kolaps, tidak beroperasi. Tempo hari ada ya anak-anak yang lahir prematur. Ini juga mukjizat. Selama perang jemaah sekalian, ada 20.000 bayi yang lahir di Gaza. Selama perang nih, di pengungsian di mana 20.000 bayi lahir. 26.000 gugur, datang 20.000 bayi baru. Para pejuang, meskipun baru bayi, ya kan? Diganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini jamaah sekalian, kita membaca sebuah hadis dari Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu qala, kata Khabbab, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Khabbab, kami mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu Rasul mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Nabi lagi nyender di dinding Ka'bah.
Ya, Rasul lagi di Ka'bah, ditanya sama sahabat. Kata sahabat Khabbab dan sahabat ya, faqulna, kata para sahabat, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Ya Rasulullah, tidakkah sebaiknya engkau minta tolong kepada Allah bagi kami? Tidakkah sebaiknya engkau berdoa kepada Allah bagi kemenangan kami? Waktu itu sahabat masih di Mekah, belum hijrah. Cobaan begitu keras, kemudian intimidasi orang-orang Quraisy luar biasa, sehingga sahabat ini nanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, engkau kan Rasul, Nabi, kalau minta pasti dikasih sama Allah, kalau doa pasti diijabah. Kenapa nggak minta kemenangan? Kenapa nggak doa supaya kita dimenangkan? Kayaknya kita pasti menang gitu kan? Itu jamaah saya. Dijawab oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, qad kana man qablakum. Dulu ada umat yang hidup sebelum kalian. Yu'khadur rajulu fayuhfaru lahu fil ard. Ada di antara mereka ditanam, dibenamkan badannya di dalam tanah, ya, fayuj'al fiha, fayuja'u bil midsyar, fayudha ala ra'si, fayuj'al nisfain. Dia dibenamkan di dalam tanah, ditinggalin kepalanya aja. Kemudian digergaji itu katanya kepalanya jadi dua, dibelah. Dan dia tidak bergeser dari keyakinan, dari akidah, dari tauhid, tetap mengucapkan la ilaha illallah. Ada juga kata Nabi, wa yumshatu bi amshatil hadid. Ada juga yang kepalanya disisir, pakai sisirnya sisir besi. Maduna lahmihi wa admihi, terkelupaslah kulit kepalanya itu. Fama yasudduhu dzalika an dinihi, tapi mereka, kejadian itu tidak membuat mereka berpaling dari agama, berpaling dari Islam. Kata Rasul, apa yang kalian alami itu belum seberapa dibanding dengan yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Umat terdahulu begitu kencang, begitu keras ujian mereka, mereka tenang-tenang aja. Kalian baru juga begitu, udah ribut, kira-kira begitu jamaah saya. Padahal subhanallah, jamaah saya, apalagi kita ya, kita ujiannya apa? Beras mahal, telur naik, cabai keriting, cabai rawit gitu ya. Kita mungkin baru itu, tapi itu pun ya jangan lama-lama gitu kan, harus ada perubahan. Nah, ya kan kita inginnya itu perubahan mah sesuatu yang biasa, lumrah. Ya dulu nggak ada handphone, ya kan? Dulu teleponnya telepon kabel di rumah, nggak bisa dibawa-bawa. Berubah, jadi ada handphone, bisa dibawa-bawa kemana-mana. Itu manusiawi. Kemudian kata Nabi, wallahi la yutimmanna hadzal amru. Demi Allah, Islam ini akan menang, kata Rasulullah. Ya, yang memperjuangkan kebenaran itu pasti menang. Hatta yasira raqibu min San'a ila Hadramaut, la yakhafu illallah. Hingga ada orang yang jalan dari San'a ke Hadramaut, tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Wadhibu ala ghanamihi. Kalau Islam menang, serigala itu nyampur sama kambing, dia nggak mangsa kambing. Karena keadilan yang ditegakkan oleh penguasa. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian, kata Nabi, kalian suka tergesa-gesa, ingin segera memetik hasil, ingin segera panen, padahal padi yang ditanam itu belum berbuah. Gimana mau dipanen? Sabarlah dulu, kata Rasulullah begitu. Artinya jamaah sekalian, pertama, Islam itu pasti menang.
Insya Allah rakyat Palestina, rakyat Gaza itu pasti menang. Indonesia dijajah 350 tahun, ujungnya merdeka, pasti menang meskipun lewat 350 tahun, 3,5 abad. Sabar banget Indonesia itu ya. Ya, para pejuang dan lain sebagainya. Insya Allah pasti dimenangkan oleh Allah. Dan penjajahan di berbagai dunia, ujungnya penjajah itu yang angkat kaki. Penjajah yang angkat kaki. Libya dulu dijajah sama Itali yang pulang. Ya, kemudian beberapa negara Jazair, Aljazair dan lain sebagainya dijajah oleh Perancis. Perancis yang pulang, yang angkat kaki. Bertahun-tahun tuh. Perampas tanah itu nggak akan bisa tinggal diam, nggak bisa betah di tanah orang, termasuk Israel, jamaah. Ya, termasuk Israel. Dia tidak akan abadi di Palestina. Karena Israel nggak mau ada dua negara. Israel maunya seluruh wilayah Palestina dia ambil. Orang Gaza mau dia pindahin kemana? Ke Gurun Sinai yang ada di Mesir. Orang tepi barat mau dia dipindahin ke Yordan. Seluruh tanah Palestina mau dia ambil. Masjidil Aqsa dirubah menjadi kuil Sulaiman. Masya Allah. Tapi jamaah sekalian mungkin bertanya, kok kenapa nih kemenangannya tertunda? Kemenangannya lambat datang, sudah 26.000 yang korban, tanda-tanda menang belum ada juga. Tanda-tandanya sekarang udah nyata jamaah sekalian. Seluruh dunia ngutuk Israel. Israel nggak punya teman lagi di dunia. Temannya dia cuma Amerika, Inggris, Perancis. Nggak ada teman di dunia. Nggak mau temenan sama dia. Ya. Kenapa Allah menunda? Ada hikmah. Apa hikmahnya? Hikmahnya jamaah sekalian dirahmati Allah, yaitu akan datangnya generasi baru. Katanya begini, kalau ibu-ibu melahirkan bayi sakit, ya, melahirkannya berapa anak? 1 anak. Melahirkan 1 anak aja sakit, apalagi melahirkan 1 generasi gitu. Mesti ada sakitnya, karena yang akan datang, yang akan lahir di Palestina ini generasi hebat, generasi kuat, pasti mesti ada harga yang harus dibayar. Kalau tadi di awal ada tesnya dulu supaya lulus. Nih, Palestina itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat bersemainya bibit-bibit pejuang umat jemaah sekalian. Luar biasa. Sabar-sabar. Anak-anak mainnya di Palestina tuh, anak-anak mainnya apa? Main itu tuh. Apa namanya, gotong-gotongan. Ditanya, itu main apaan katanya? Ini kalau teman saya syahid, cara gotongnya gimana? Itu anak bocah TK. Udah mikirin gimana kalau syahid. Anak bocah TK kita ngapain coba? Nyusun puzzle, ya. Subhanallah. Di sana levelnya udah beda memang. Karena dikondisikan dalam situasi konflik seperti itu. Di sana jamaah sekalian, di tenda-tenda pengungsian, apa yang terjadi? Yang dilakukan oleh ibu-ibu Palestina di tenda-tenda pengungsian ngajarin anak-anaknya hafal Quran. Karena itu yang membuat orang Palestina kuat, karena Al-Quran. Sekolah dihancurin, ya, ini dihancurin. Tapi bukan berarti menghancurkan semangat dan spirit untuk mengajarkan Quran. Di tenda-tenda, Pak. Ada nenek-nenek usia 78 tahun setoran hafalan. Ya, setoran hafalan dan dia jadi hafidhah 30 juz. Itu kalau liburan di Palestina bulan Desember, ya, Januari, itu marah sekali masjid-masjid. Nyantorin hafalan Quran. Itu yang membuat mereka kuat. Yang kedua jamaah sekalian, kenapa? Karena dunia ini tempat ujian, bukan hukuman, Mbak. Kok lambat Palestina dibela sama Allah? Ya, namanya dunia tempat ujian. Kok Israel yang zalim itu dibiarkan? Ya, dunia tempat ujian. Dan di dunia tidak kontan Allah Subhanahu wa taala ngasih balasan, Pak.
Makanya jamaah sekalian, gini ya, kalau orang di pom bensin itu hampir bisa dipastikan orang nggak berani nyalain korek api, ngerokok, ya dan lain sebagainya. Kenapa? Balasannya kontan, api nyala meledak tuh, disambar sama bensin. Balasannya kontan, jamaah sekalian. Tapi misalkan kayak model ngerokok, meskipun sudah ada gambar di bungkus rokok, ininya bolong, tapi karena balasannya nggak kontan, orang nggak cuek aja tuh. Kalau habis ngerokok langsung bolong, kira-kira orang pada ngerokok nggak? Pada berhenti ngerokok tuh. Tapi balasannya nggak kontan, orang cenderung cuek aja. Tapi bagi orang yang punya pikiran panjang, itu biasanya dia akan memperhatikan. Kita sholat jamaah sekalian, ya, kalau seandainya habis sholat subuh, salam kanan, salam kiri, ambil sajadah, di bawah sajadah langsung dapat 200.000, rame nggak masjid? Oh rame. Kenapa? Habis sholat dapat 200.000. Tapi di dunia ini bukan tempat pembalasan. Dunia ini tempat ujian. Nggak ada pembalasan yang kontan jamaah sekalian. Karena yang diuji itu iman. Nah, tempat ujian, ya, yang namanya ujian jalani aja. Dengan keyakinan pasti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kenapa tertunda? Karena dalam Islam yang dinilai hasil akhir bukan kondisi sekarang. Yang benar itu Masyitoh atau Fir'aun? Masyitoh, ya, yang direbus sampai tulang belulangnya itu terpisah-pisah oleh Fir'aun karena dia meyakini ada Tuhan selain Fir'aun. Kalau seandainya yang menang itu yang kelihatan di dunia, tentu dianggap Fir'aun yang menang. Tapi dalam Islam kemenangan hakiki itu kapan? Nanti di akhirat, ya, nanti di ujung, bukan di dunia. Oleh karena itu hari ini Fir'aun di mana? Di alam kubur, ya? Dan dia dapat siksaan. Dapat siksa atau dapat nikmat? Siksa. Masyitoh di mana sekarang? Di alam kubur. Dapat siksa atau dapat nikmat? Dapat nikmat. Nah itu ujungnya. Meskipun orang Gaza hari ini meninggal itu, tapi mereka bahkan di Gaza itu disebut yang meninggal itu beruntung udah meninggal katanya, langsung dapat surga. Sementara kami yang masih di dunia ini masih mengalami ujian, mendingan meninggal dah, kira-kira begitu jamaah. Ya, orang Gaza wafat surga. Tentara Israel meninggal surga atau kemana tuh dia? Langsung direbus mungkin, dapat hukuman di alam barzakh jamaah sekalian. Ujungnya yang dilihat di dalam Islam dinilai hasil akhir bukan kondisi yang terjadi sekarang, ya. Kemudian kenapa kezaliman Israel masih dibiarkan? Allah mengulur waktu bagi yang zalim hingga sampai puncak. Ibarat orang naik tangga jamaah sekalian, tangga satu udah jatuh, nggak terlalu sakit. Tapi kalau sudah anak tangga ke-20 jatuh dia, remuk redam itu jamaah sekalian. Oleh Allah itu dibiarin, ya, itu sunatullah. Dibiarin itu si Israel bunuh 26.000, 64 sekian luka. Bukan berarti Allah ridho kepada Israel, tapi Allah masih memberi waktu, memberi tempo kepada dia. Mungkin aja di antara mereka ada yang tobat nanti. Bahkan kemarin itu ada tuh jemaah sekalian, ada satu tentara Israel, dia itu muslim, tapi belanya bela Israel. Ketika mati, disolatkan sholat jenazah. Didoain sama keluarganya. Aduh, ini muslim apaan yang begini jemaah sekalian? Ya, muslim error. Dan yang terakhir, kenapa Allah memberikan ujian, cobaan?
tertunda kemenangan. Ada Allah kasih kesempatan bagi kita untuk mendulang pahala. Ini ada konflik Gaza nih. Kita pikir apa pahala yang bisa kita dapat dengan mendoakan, dengan menyampaikan sumbangan, ya, dengan menyampaikan keprihatinan, ikut demonstrasi dan lain sebagainya. Itu pahala bagi kita karena yang penting adalah keberpihakan. Kita nggak bisa ke sana, kata orang Palestina, kami nggak butuh orang, ya, tentara kami masih cukup. Dan juga kalau datang bantuan dari luar negeri atau luar kota, justru mungkin malah ngerepotin. Baru ngelihat Israel udah pingsan orang kita. Udah di sini aja, tapi doakan, ya, doakan, sampaikan opini di media. Insya Allah itu akan membuat, ya, kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Itu jamaah sekalian dirahmati Allah, dengan keyakinan seperti itu, maka kita punya keyakinan insya Allah Allah cepat atau lambat akan memenangkan Gaza biidznillah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Haji moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.